Kula nyuwun kanggo nyirnakno tumindak ingkang ala. Asma sejati lungguh ingkang prayoga ragane arsa tentrem suwun sangoni basuki ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet raharja Gusti ingkang maha suci kula nyuwun kenging pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci sirumlah datullah sifatullah ingsun sejati satya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya lahirku bareng sehingga uripku di masewu murung biar ono ing tengah jagat ora ono sing nyalangi ora ono sing mungkuli Allah urip ulu daging deku urip otot baru lan susumu urip tan kena karo pati urip sak lawase rarep dan rahayu asma sejati lungguh ingkang prayoga ragane arsa tentrem suwun sangoni basuki ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet raharja Gusti ingkang maha suci kula nyuwun kenging pangapura panglir sami dumateng Gusti ingkang maha suci sirumlah dzatullah sifatullah ingsun sejati satya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya
mentingno selamat utawa bener. Maksudnya mendahulukan selamat atau merasa dirinya benar atau kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Ya semuanya pada benar. Mentingke selamat juga benar, mentingke kebenaran juga benar, tapi kadang tidak selamat. Kalau selamat umumnya benar, kurang lebih seperti itu. Contohnya saat Mataram Islam dulu, zaman Raden Temenggung, Suragul-agul itu berperang melawan Belanda saat itu. Lumbung beras milik Mataram pernah dibakar Belanda. Lumbung beras dibakar Belanda dengan harapan biar rakyat Mataram kelaparan. Kalau rakyat Mataram kelaparan, kan nanti kalah perang otomatis. Karena bagaimanapun juga nomor satu kalau prajurit manapun kalau kelaparan ya pasti kalah. Karena kalau tanpa makan kan manusia nggak bisa perang, nggak bisa melakukan aktivitas, kan begitu. Saat lumbung itu tempat beras. Orang-orang desa zaman dulu itu kalau panen beras ditaruh di lumbung. Lumbungnya dibakar sama Belanda. Sehingga rakyat Mataram, orang-orang Mataram tidak bisa makan. Dengan harapan biar mati kalah perang lah, istilahnya seperti itu. Setelah dibakar, pihak Belanda lari ke barat menuju Batavia. Nah, saat lari itu prajuritnya Raden Temenggung Suragul-agul mau mengejar, tapi dilarang. Yang dipanggil Singonegoro dipanggil sama Temenggung Suragul-agul, disuruh berhenti, jangan mengejar. Karena itu taktiknya Belanda. Nanti kalau dikejar di sana sampai tempat yang kau tuju nanti akan diserang karena prajuritnya Belanda sudah dipersiapkan di barat. Jadi nanti kalau mengejar perkara lumbung dibakar, beberapa lumbung itu dibakar semua, yang bakar lari arah barat. Kalau dikejar nanti suatu saat di tengah perjalanan kita dibantai karena peralatan Belanda itu lebih canggih, sama peralatan Mataram kalah canggih sama Belanda. Temenggung Suragul-agul memerintahkan Singonegoro, suruh nanggulangi, prajuritmu tanggulangi, jangan sampai mengejar. Tapi namanya manusia kan berlainan. Ada yang mementingkan perutnya sendiri. Maksudnya, wah aku nih nggak makan aku lapar. Kalau aku nggak makan aku lapar. Tetap saya kejar. Beberapa prajurit ada yang diam-diam, walaupun sudah ditambah oleh Singonegoro, ada yang mengejar ke barat. Setelah dikejar sampai barat ya dibantai, senjatanya Belanda lebih canggih, sampai barat dibantai sampai habis. Temenggung Suragul-agul memerintahkan kepada Singonegoro suruh nambah lagi, membuat benteng yang kuat, jangan sampai prajurit kita habis dibabati Belanda. Saat itu seperti itu. Nah, saat itu akhirnya tahu banyak yang mengejar Belanda, banyak dibantai. Akhirnya kan banyak yang percaya bahwa ini gimana kalau kita nggak ngejar Belanda, otomatis kita ganti mencuri bahan makanan pokok Belanda untuk prajurit kita. Kalau mencuri dari Belanda kan kita prajurit kita makan. Temenggung Suragul-agul melarang, tidak usah makan beras dulu, beras dibakar enggak apa-apa. Kita masih punya pohon pisang. Pohon pisang juga jarang yang berbuah. Ya ada yang berbuah, ada yang tidak, untuk makan dan lain. Sampai dimakan pun tidak kenyang. Akhirnya makan pakai bonggol pisang zaman dulu. Pohon pisang yang bagian bawah itu, bonggolnya dimasak untuk dimakan, pengganti beras. Direbus, dikasih garam, dimakan.
Bagi yang perutnya tidak kuat, ya bisa busung, istilahnya sakit lah, perutnya sakit dan lain-lain. Nah itu, tapi dari Temenggung Suragul-agul menyatakan makan secukupnya, jangan sampai kenyang. Kalau kenyang nanti perutmu akan, karena nggak terbiasa makan bonggol pisang, itu batang pohon pisang yang paling bawah itu diambil terus dibersihkan, dikuliti, sisanya itu direbus, bonggolnya direbus, dikasih garam untuk dimakan satu keluarganya dan prajurit-prajuritnya. Seperti itu setiap hari. Istilahnya Temenggung Suragul-agul memerintahkan Singonegoro untuk berpuasa istilahnya. Dah, kita kalah, biarkan dulu. Kita kirim telek sandi, suruhan Singonegoro ngirim telek sandi. Belanda berhari-hari merasa prajurit Mataram makannya bonggol pisang, dia dengar. Nah, nanti pemikirannya orang Belanda, nah, kalau makan bonggol pisang terus perutnya tidak kuat, akhirnya dia mati busung, perutnya busung dan lain-lain, pokoknya matilah karena biasanya makan beras kok makan bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ada yang bergetah, ada yang sedikit beracun, ada yang tidak. Kan jenis-jenis pisang berlainan ya, ada yang bergetah yang dimakan itu agak mulus, lain-lain. Ada yang dimakan tapi rasanya sepo, istilahnya enggak mempengaruhi perut dan lain-lain, seperti itu artinya. Nah, sekian hari sampai 40 hari dibiarkan. Temenggung Suragul-agul tetap memerintahkan Singonegoro untuk menambah prajuritnya, jangan sampai keluar. Udah diam. Sampai telek sandi kita melaporkan bahwa dia bersukaria. Setelah tahu prajuritnya merasa kelaparan dan makannya bonggol pisang, akhirnya mereka Belanda apa? Pesta. Kebiasaannya Belanda pesta minum arak. Minum arak sampai mabuk. Terus seperti kalau di zaman dulu seperti ada tayuban, itu perempuan berjoget sambil mabuk dan seperti itu. Nah, saat itu Suragul-agul memerintahkan Singonegoro makan yang kenyang, walaupun yang kau makan itu bonggol pisang. Kalau ada buah pisang, buahnya makan. Kalau nggak ada, bonggol pisangnya rebus, makan, agak kenyangi sedikit karena kita mau melakukan perjalanan penyerangan malam hari. Istilahnya gerilya lah, istilahnya perang gerilya. Wah, saat Belanda mabuk diserbu sama Temenggung Suragul-agul dan Singonegoro. Akhirnya bisa memenangkan perang. Bagaimanapun perang kan perlu taktik. Istilahnya seperti itulah, kurang lebih zaman Mataram itu sudah. Nah, makanya kadang-kadang ini yang dikatakan selamat sama benar penting mana? Sama pentingnya, tapi lebih penting selamat. Selamat lebih penting. Kalau benar, karena merasa barangmu dirampas kau pergi terus kamu mau menuntut barang yang kau rampas tadi, malah mati. Contohnya seperti inilah. Itu tadi contohnya tentang zaman prajurit Mataram, kegagahan Raden Temenggung Suragul-agul dan Singonegoro. Nah, seandainya sekarang ini ada seseorang mau ditodong dirampok, kamu mempertahankan bendamu, misalkan sepeda motormu mau dirampas, handphonemu dirampas, atau mobilmu dirampas, atau harta benda mas-masanmu dirampas. Kalau kamu mempertahankan diri, benar, mau itu barangmu kok dirampas, tapi kau akan celaka, bisa terbunuh. Ada rampok, mau ngerampok, barangmu kau pertahankan, tidak kau lepas, kan penting selamat. Lepas dulu, kan begitu. Urus belakangan, barangmu lepas dulu, penting selamat dulu, daripada benar. Jadi benar sama selamat, penting selamat. Jadi selamatkan diri dulu, baru ngurus kebenaran. Jangan benar dulu, belum tentu selamat. Contoh, saya naik sepeda motor, sudah di pinggir jalan saya ada benar, jalan saya sana benar. Tahu-tahu ada mobil besar, entah truk, atau bis atau apa saja namanya kendaraan, kan ada yang melanggar juga. Kamu merasa benar, aku benar, gak mau pinggir, ya ditabrak mati. Paham? Nah, itu kan kamu merasa benar, tapi tidak selamat. Ya kamu supaya selamat ya kamu, kalau perlu itu ada sungai,
Kamu naik motor, ada bus atau truk atau mobil kencang dari sana, loh. Aku ini jalanku sudah benar, sebelah kiri, di pinggir kok ada bus. Aku benar, aku diem, nah, ditabrak nanti mati. Ya kalau perlu kau lempar sudah motormu ke sungai, kan begitu. Kita kehilangan kendaraan, mungkin rusak dan lain-lain, tapi dirimu kan selamat, mungkin luka-luka kecil ringan, atau kita minggir ke tanah paling pinggir. Tanah pinggir kok masih ada kendaraan ngebut, ya kita lempar sungai, kecuali sini tembok, udah nggak bisa lagi. Nomor 1 itu selamat. Jangan mikir kebenaran dulu. Walaupun benar itu baik, benar itu utama, tapi nomor 1 selamat. Karena bagaimanapun selamat pasti benar, tapi benar belum tentu selamat. Bisa bedakan ya antara benar dan selamat, seperti orang dirampok, mempertahankan diri, mempertahankan barang itu benar. Barangmu kok dirampok, benar, tapi kamu tidak selamat karena akan terbunuh dan dilukai dan lain-lain. Nah, itu perbedaan benar dan selamat. Itu utama mana? Ya utama selamat. Itu sama benar, utamakan selamat. Nah, cukup sekian. Tidak ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai disegep ngaji, kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali marang Gusti, kabeh manungsa bakale mati, yen wis mati terus diadusi.